Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak juga pinginnya anak-anak Bapak ini jauh-jauh dari namanya virus corona. Ya, tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, dan ingat selalu pakai masker. Nah, kebetulan di sini nggak ada anak-anak, jadi Bapak lepaskan masker saja ya. Untuk belajar kali ini Bapak lepaskan masker saja. Nah, materi Bapak ini itu masih ada sangkut pautnya dengan Microsoft. Untuk lebih tahu apa yang diajarkan di materi ini, coba saksikan video berikut ini. Kamu kenapa, Lex? Kok murung sekali? Saya harus menulis ulang semua nilai siswa. Kemarin saya sudah catat di buku DKN, namun bukunya hilang. Bukan itu saja loh, saya harus mentotalkan lagi nilai siswa, mencari rata-ratanya, mengurutkan nilai siswa. Itu untuk semua mata pelajaran, karena saya ini wali kelas. Hah? Yang lebih gawat lagi, deadline-nya itu seminggu lagi loh. Jadi gimana? Kejarlah nilainya dari guru-guru. Kenapa tidak menggunakan aplikasi saja? Shh, kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Saya nggak paham komputer. Apalagi, apa tadi? Akasia. Aduh, bukan aplikasi, tapi aplikasi loh. Aplikasi itu software yang terdapat pada suatu perangkat yang gunanya untuk mempermudah pekerjaan. Apalagi tuh? Kamu bisa jelasin dan ajarin saya menggunakan aplikasi. Ya sudah, ya sudah. Saya juga paham semampunya saja. Tapi saya siap membantu kok. Syukurlah, saya harus banyak-banyak belajar teknologi, khususnya komputer dan akasi. Akasi lagi. Bukan akasi, tapi aplikasi. Ya, itulah itu. Jadi, kapan kita belajarnya? Ya sekarang lah. Waktu terus berjalan. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke lah, ayo beranjak dari sini. Setelah anak-anak semua melihat video yang tadi, tentunya muncul di benak kalian, apa sih maksud dari video tersebut? Video tersebut menjelaskan bahwasanya perlu adanya aplikasi yang membantu si Alex tadi untuk mengolah nilai-nilainya. Nah, karena yang diolah itu berupa angka, pastinya itu berkaitan dengan aplikasi pengolah angka. Materi kita kali ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka. Juga materi yang berhubungan dengan materi yang diajarkan di kelas 7, yaitu Microsoft. Nah, di kelas 7 kemarin kita sudah belajar tentang Microsoft Word. Kali ini kita akan pelajari tentang Microsoft Excel. Coba kita perhatikan materi di sini, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah angka. Jadi, perlu Bapak tekankan di sini, Microsoft Excel termasuk keluarga besar dari Microsoft Office. Ya, Microsoft Office itu terdiri dari Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, Microsoft Excel ini adalah bawaan dari sistem aplikasi Windows. Jadi sifatnya adalah free, artinya tidak berbayar. Oke, kemudian perlu juga Bapak tekankan di sini apa perbedaan. Nah, setelah kalian mengetahui apa perbedaan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word, berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah title bar.
Title bar dipergunakan untuk menampilkan judul dari dokumen Excel yang kamu buka. Biasanya, title bar standar bernama Book 1. Berikutnya, yang kedua adalah Windows button. Windows button di sini itu terdiri dari tombol minimize untuk memperkecil, tombol maximize untuk memperbesar, dan tombol close untuk menutup layar. Yang berikutnya adalah menu bar. Sama halnya dengan Microsoft Word. Menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari menu Home, menu Insert, menu Page Layout, menu Formulas, menu Data, menu Review, menu View, dan menu Acrobat. Masing-masing dari menu bar itu terdapat berbagai jenis toolbar. Yang jelas, setiap menu bar berbeda toolbar dengan menu bar yang lainnya. Berikutnya adalah toolbar. Nah, di sini Bapak sampelkan adalah toolbar pada tombol atau menu bar Home. Toolbar pada menu bar Home terdiri dari grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number, grup style, grup cells, dan grup editing. Nah, di dalam grup clipboard itu sendiri terdapat tool, paste, cut, copy, dan format printer. Di dalam toolbar font terdiri dari font itu sendiri, font size, bold, italic, underline, increase font size, decrease font size, bold bottom border, berikutnya font color, dan fill color. Berikutnya di tombol atau group alignment terdapat bentuk center, left, dan right. Di bagian atasnya terdapat top align, center align atau middle align, dan bottom align. Kemudian juga terdapat tombol orientation. Di bagian bawahnya terdapat decrease indent dan increase indent. Juga di tool ini terdapat wrap text dan merge and center. Itulah ketiga grup yang paling sering kita pergunakan dalam Microsoft Excel, dan masih banyak grup-grup lainnya yang tak mampu Bapak jelaskan satu persatu. Untuk pertemuan ini mungkin Bapak hanya membahas mengenai clipboard, font, dan alignment. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan membahas lebih jauh mengenai grup-grup yang terdapat pada menu bar, home, insert, page layout, formula, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai fitur-fitur Excel yang lain, yaitu cell name atau biasa dikenal dengan nama name box. Ya, cell name dan name box itu pada dasarnya adalah sama, yaitu dimulai dari huruf dan diakhiri oleh angka. Dimulai dari huruf dan diakhiri oleh angka. Di buku lain mungkin disebutkan dimulai dari kolom, diakhiri oleh rows. Itu sama saja. Ya, kolom nama lainnya adalah kolom, rows nama lainnya adalah baris. Oke, di sebelah name box terdapat bentuk seperti fx dan satu kotak memanjang yang dinamakan dengan nama formula bar. Jadi di sini rumus-rumus yang kamu ketikkan pada sel akan tertampilkan di formula bar. Setelah itu, fitur berikutnya adalah sel. Sel itu sendiri adalah pertemuan antara kolom dengan baris. Nah, ini namanya sel. Selain itu, sel yang aktif juga memiliki perbedaan dengan sel-sel lainnya. Sel yang aktif itu kotaknya atau pertemuan antara baris dan kolom memiliki bingkai berupa kotak bergaris tebal. Itu ditandakan dengan aktif sel. Nah, columns itu adalah fitur pada Microsoft Excel yang dipergunakan untuk menandai bagian-bagian kolom. Nah, biasanya bagian-bagian kolom ditandai dengan huruf A, huruf B, huruf C, dan sampai dengan huruf X
MCFD atau maksimum columns adalah XFD. Berikutnya adalah fitur rows. Rows itu menyatakan baris. Nah, biasanya rows pada Microsoft Excel ditandai dengan angka. Mulai dari angka 1, 2 sampai dengan angka 101.048.576. Bapak ulangi, 1.048.576. Jadi mulai angka 1, 2 dan seterusnya. Itu adalah fitur rows. Berikutnya adalah fitur horizontal scroll bar. Horizontal scroll bar dipergunakan untuk menggulung dokumen ke kiri maupun ke kanan. Jadi kita mendorong dokumen ke sebelah kiri ataupun mendorong dokumen ke sebelah kanan. Itu adalah fungsi dari horizontal scroll bar. Berikutnya adalah vertical scroll bar. Vertical scroll bar memiliki fungsi yang hampir sama dengan horizontal scroll bar, yaitu menggulung dokumen. Perbedaannya adalah vertical scroll bar menggulung dokumen ke atas ataupun ke bawah. Jelas nampak bedanya ya. Horizontal scroll bar itu menggulung dokumen ke kiri atau ke kanan, sedangkan vertical scroll bar menggulung dokumen ke atas ataupun ke bawah. Nah, berikutnya adalah spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet itu adalah kumpulan-kumpulan lembar kerja. Nah, sama halnya seperti buku. Ya, di dalam buku itu terdapat berlembar-lembar. Yang berlembar-lembar tersebut sama halnya dengan sheet pada Microsoft Excel. Nah, spreadsheet bawaannya terdiri dari 3 jenis, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Memungkinkan untuk mengguna Microsoft Excel untuk menambah sheet-sheet lainnya dengan cara menekan new sheet yang letaknya di sebelah sheet 3. Berikutnya, Bapak akan jelaskan mengenai fitur navigation spreadsheet. Fitur navigation spreadsheet letaknya di sebelah kiri dari sheet 1. Kegunaannya adalah untuk mengetahui letak spreadsheet yang ada dengan cara menekan tombol next ataupun previous. Itu navigation spreadsheet. Fitur berikutnya adalah fitur zoom. Fitur ini dipergunakan untuk memperbesar atau memperkecil layar atau sheet yang terdapat pada Microsoft Excel. Jadi gunanya adalah memperbesar, memperkecil. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mendorong ke kanan, maka tampilannya akan diperbesar, atau mendorong ke kiri, maka tampilannya akan diperkecil. Zoom itu sendiri ditandai oleh angka tambah dan kurang, serta disertai dengan angka persentase. Normalnya adalah 100%. Kalau angkanya tersebut di bawah 100%, layarnya akan diperkecil. Jika angkanya di atas 100%, layarnya akan diperbesar. Itulah mengenai zoom. Berikutnya kita akan bahas mengenai yang terakhir, fitur layout bar. Nah, fitur layout bar sendiri itu memungkinkan kita untuk melihat tampilan-tampilan yang dimunculkan pada Microsoft Excel. Nah, layout bar sendiri terdiri dari menu normal, yaitu tampilan normal yang terdapat pada Microsoft Excel. Berikutnya adalah tampilan page layout, dan yang terakhir adalah tampilan page break preview. Itulah fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah sampai di sini, yaitu sampai dengan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di sini dapat Anandaku semuanya dapat menerima dan memahaminya. Jika ada pertanyaan, boleh konfirmasi ke dalam komentar. Bapak akan membahasnya di dalam komentar. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Ingat pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap bepergian menggunakan masker. Sekian, selamat sore, dan terima kasih.